Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini jawab salamnya kurang semangat ya. Kurang semangat. Apa sedang patah hati atau gimana ini? Enggak ya? Oh, belum makan. Luar biasa. Nanti tolong disiapkan kambing guling ya Pak ya. Pasti ada kambing suruh guling-guling sendiri gitu ya. Baik, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikhwannya luar biasa, akhwatnya melempem ini ya. Akhwatnya melempem kenapa nih? Saya doakan ya Allah semoga yang ikhwan maupun yang akhwat yang jawab salam saya, yang jawab salamnya semangat. Semoga kalau punya hutang Allah lunasi hutangnya. Yang punya cicilan pay letter semoga pay letternya lunas. Yang masih jomblo semoga segera menikah. Yang lagi galau semoga hatinya segera bahagia. Yang lagi di ghosting di PHP semoga ditepati janjinya gitu ya. Saya salam sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Takmir dan seluruh jamaah yang sudah memfasilitasi anak-anak muda ini ada acara. Memang anak muda ini seperti ini. Jadi disuruh TPA juga udah merasa tua, disuruh pengajian merasa muda. Jadi nanggung gitu ya. Nah, karena serba nanggung makanya harus dibikinkan acara sendiri gitu ya. Tadi di request sama panitia, Pak Ustadz nggak usah pakai peci. Oh ya sudah, saya lepas pecinya. Katanya biar anak muda. Oh baik luar biasa. Jadi memang alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan Allah banyak sekali nikmat. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita rasakan dari Allah diantaranya ialah Allah masih tutupi segala aib dan keburukan kita. Coba bayangin teman-teman, kalau Allah buka aib kita satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja, satu dibuka sama Allah, pasti tiada satupun manusia di bumi ini yang mau jadi apa? Jadi bestinya kita. Ya nggak mau jadi temennya kita. Di chat nggak bales gitu kan ya, di DM nggak di ACC gitu kan ya. Kemudian apa, ketemu di jalan disapa, udah nyapa nih, Assalamualaikum, melengos. Harusnya kan jawab Waalaikumsalam, itu enggak. Tapi dia apa, melengos. Saking dia nggak mau apa, nggak mau berurusan sama kita. Tapi maha baiknya Allah tutupi itu semua. Allah tutupi segala keburukan, Allah tutupi segala aib kita, Allah tutupi segala kejelekan kita. Akhirnya apa? Dalam kita kemudian bermuamalah di dunia ini, kita dapat banyak sekali kemudahan. Coba bayangin teman-teman masuk kayak circle gitu kan. Nah di circle itu tuh ada tuh, kita mungkin dijauhin di situ kan. Terus mereka bikin grup WA sendiri, kitanya nggak dimasukin. Pernah kayak gitu ya? Pernah ya? Kayak gitu rasanya. Dan Allah masih biarkan kita semua tetap ada. Allah masih biarkan kita nggak binasa gitu kan ya. Sejak kapan? Sejak pertama kali bikin dosa. Kalau teman-teman lihat kisah Umar terdahulu, ketika mereka bikin dosa, apa yang kemudian terjadi? Nah, dikasih peringatan Allah nggak mau, udah dibinasakan sama Allah. Kalau bahasa anak sekarang tuh diulti sama Allah. Jadi kena ulti, habis gitu kan. Habis diulti sama Allah, habis gitu kan. Jadi kayak gitu teman-teman. Maka yang kedua, tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Nabi kita tercinta, yang cintanya sama kita ini bener adanya, nggak PHP ya. Beda sama dia yang ninggalin kamu pas lagi sayangnya. Luar biasa. Rungkat mas, entek-entekan gitu. Iya. Ini boleh yang ikut sama akhwat agak maju merapat ke depan? Boleh? Merapat ke sini?
Boleh. Merapat, agak maju. Agak maju. Coba maju dong. Coba maju dulu. Maju. Nah, gitu kan enak. Maju merapat. Udah kenal kanan kirinya belum? Oke, sekarang kenalan kanan kirinya. Kalau belum kenal, tanya siapa namanya? Mas Indro namanya. Kenalan cewek, kenalan. Siapa? Kan ini gabungan 3 masjid ya? Iya. Nah, coba kenalan dulu. Siapa? Tapi yang cowok sama cowok ya, tangannya cowok nggak usah belah. Siapa Mbak? Nah, jangan. Mbak, jangan. Baik. Hari ini kita akan bahas 1 malam 1000 cerita. Jadi nanti ada kertas nanti silahkan diisi. Mau cerita galau, mau cerita cerita cinta. Ini kan masuk bulan-bulan berbahaya nih ya. Ya nggak? Bulan-bulan Februari ini bulan-bulan berbahaya nih ya. Biasanya orang-orang udah mulai tukeran coklat. Apakah sebagai remaja muslim kita harus seperti itu? Apa coklatnya mau diganti dokasin gitu kan ya? Nah, silahkan nanti mau. Ya seperti apa? Jadi tulis. Yang lagi galau hari ini kita bikin bahagia. Yang lagi senang share senangnya. Yang lagi punya cerita motivasi tulis. Dan nanti kita baca satu-satu. Ya, tapi sebelum itu kita ada sharing materi dulu. Nah, setelah itu nanti kita baca pertanyaan satu-satu gitu ya. Kita hari ini akan bahas tentang laki-laki dan perempuan. Ini kan udah ada logo love-nya ini. Kita bahas laki-laki dan perempuan. Siapa yang hari ini patah hati? Ada nggak? Atau yang habis patah hati? Ada? Siapa? Kayaknya yang cowok tuh nggak pernah patah hati kalau yang cowok ya. Yang cowok nggak pernah patah hati. Patah hatinya cowok tuh kalau lihat beli knalpot baru, knalpot itu nah itu patah hati. Atau udah beli spare part baru gitu kan ya, terus kalah sama temen nih gitu kan. Atau ditikung sama yang motornya lebih bagus, wah itu loh sakitnya cowok gitu. Ya. Nah, prinsipnya cowok tuh witing tresno jalaran saka rantai kiwa gitu ya. Bukan jalaran saka kulino, jalaran saka rantai kiwa gitu ya. Kalau rantai kiwanya bagus, wah kalah iki. Wis pelampiasannya di masjid wae kajian gitu, itu bagus berarti. Iya. Ada yang dengar berita terbaru kemarin? Di Grogol Sukoharjo, cewek SMP pembunuhan, betul sekali. Grogol Sukoharjo, setengah jam dari sini. Kira-kira kenapa bisa dibunuh? Ternyata si cewek open PO, pre-order ya. Oh, lancar sekali. Kulino mungkin sing mburi ya. Iya. Open PO. PO apa? PO basreng ngene ya. Open PO basreng karo bakso aci gitu ya. Iya, luar biasa. Bocil SMP. Wes. Sing pesen sapa? Sing pesen manusia silver. Manusia silver sing gawene ngamen ning perapatan ngendi? Kartosuro. Perapatan Kartosuro ngun pintu masuk tol. Manusia silver wis pesen delalah tidak sesuai kesepakatan, dibunuhnya apa? Pakai obeng. Tahu obeng ya? Nah, nek cah motor masih mudeng obeng Drei. Kan nek Drei plus, Drei min, kuwi nggo Drei min. Dengan cara ditusuk hulune. Berapa kali? 7 sampai 9 kali. SMP coba. Iki sing SMP enek ora? Ada. 1, 2. Luar biasa. Saya dulu SMP umurnya berapa sih SMP? 14, 13, 18. SMP nunggak wehnya. 15. Oke. Saya SMP dulu itu masih kegiatannya apa? Tuku cheat GTA 2000-an fotokopian. Sami ya. Wis kuwi tok. Engko ning PS-an nge-cheat R1, R2. Nah, kuwi saking kulinane anggar ketemu polisi ning nggon glondoran kayak arep ning ngendi sini? Dalan masuk Unsa itu loh. Ada itu R1, R2, R1, R2. Ini ora ngilang. Halunya seperti itu tuh. SMP. Open PO, itu kira-kira gimana perasaan orang tua nih? Kecewa, sakit hati, gitu. Wes beban keluarga, mati mengenaskan, sing mateni manusia silver sih kan, genre masuk tenan, gitu kan ya.
Manusia silver itu kira-kira merusak reputasi manusia silver yang lain. Ya. Nah, yang terbaru lagi di Wonogokil alias Wonogiri, puluhan pelajar mengajukan nikah muda gara-gara hamil di luar nikah. Ponorogo udah, yang Wonogiri baru lagi. Nek Ponorogo kan pelajar SMP, nek Wonogiri diantaranya SD. Aku SD, kuwi jek maling talok ngene Pak RT. Dadi ngene Pak RT to, taloke ajubuke kae. Tahu talok ya? Talok. Jadi seperti itu. SD itu masih zaman saya itu perang sarung. Kono nggo sarung apa mangga, kene nggo dimor apa karpet masjid. Karpet masjid. Kancaku nggo sajadah imam kae. Perang dadar gitu, masih gitu. Nah, ini kita akan bahas cowok dan cewek ini seperti apa pola berpikirnya. Kok sampai kemudian kalau belum siap kemudian menghadapi cinta itu harus seperti apa. Dan kenapa di antara sekarang itu anak sekarang itu banyak yang galau. Cah galau. Pokoknya anggar ning kamar rongonane Deni Caknan wis ambiar. Deni Caknan darboy geng wis. Angger wis bengak-bengok le itu kok niro iko rungkat entek-entekan lagi angel. Kon metu tuku kuyah no angel. Susah, sulit. Begitu sulit gitu ya. Luar biasa. Ini tantangannya kita semua. Kita bahas cowok sama cewek. Kita bentar lagi bulan suci apa yang akan datang? Ramadan. Kalau Ramadan tuh malamnya ada sholat taraweh. Sering lihat nggak anak kecil lari-lari pas sholat taraweh? Sering. Imamnya lagi penak-penak ngaji, atau lagi penak-penak ngimami mode Ustaz Muzamil. Allahu Akbar. Wes di HP-HP ngimami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Pas tekan walad dhalim waladhdallin. Cah cilik lewat, semua bilang amin. Guyu kabeh. Ada. Sing ning ngarep sing ngalami ya. Lagi ngimame enak-enak. Waladhdallin. Cah cilik mengak, semua bilang jamaah guyu. Amin. Baru ki mlayu. Coba. Masa ya meh nesu? Sopo to masih mbok? Wah, naik Pak Lurah ya, ora sida. Ya sudah. Kenapa bocil laki-laki suka lari-lari ketika taraweh? Yang bisa jawab? Hah? Seru, kene. Kenapa cah lanang caper? Nah, angger kajian kan sing sering nyaut cah lanang. Anu Pak. Hakirangan. Nah, itu kenapa anak laki-laki sing buri-buri kayak? Kenapa coba? Los. Sing guyune paling banter, sing celelekan to anak. Sing rame ning kelas iki cah lanang. Kenapa? Mboten sepanang, kuwi lak jawabanmu. Karena cowok itu ketika diciptakan otak kanannya dulu yang berkembang. Apa itu otak kanan? Otak main, otak caper. Nek guru ngomong nyauri, ustadz ngomong ceplos-ceplos itu gitu, itu wajar. Otak kanan. Makanya jarang kita lihat ada anak cewek waktu tarawih lari-lari, jarang. Otak kanan soalnya cowok, otak kanan dulu. Lah otak kirinya kapan berkembang? Otak kirinya ketika dia sudah baliknya 18 tahun, otak kirinya mulai berkembang, dia mulai kemudian memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Makanya senakal-nakalnya anak cowok, secelelean-celelean anak cowok, kalau udah nyangkut keluarga, golek duit, ra pengen ngrekasake wong tua, tanggung jawab diakui. Wis Bu, ra apa-apa lah Bu, wis aku rasa kuliah wae, nggo adik wae, aku tak kerja bengkel ra apa-apa. Itu cowok. Lanang kok, Bos? Lanang. Lah pe lanang kowe. Ya gitu. Makanya anak laki-laki itu kalau diibaratkan pesawat, laki-laki ini mesinnya baling-balingnya dua. Ada pesawat dua baling-baling, pernah lihat ya? Kayak pesawat Hercules itu. Jadi otak kanan sama kirinya cowok itu gak patek nyambung. Kenapa? Karena
tumbuh kembangnya beda waktu. Beda waktu. Makanya cowok nek dilarani dijak futsal cek makat. Apa bro? Galau ya lah, aku semua bar pedot tok. Lah apa? Lah ke mana pilih sing numpak air kok. Tumpahan ku mung Supra karbu batok geter kok ngene pake nggo ngaret tok. Mati iki kok ngero kok, Bro. Cowoknya galau, terus gimana? Ya wis yo futsal wis ayo. Apa mabar, Bro? Mabar, udah selesai. Galau, tapi masih bisa ditangani. Beda sama cewek. Kalau cewek itu dari awal otak kanan sama otak kirinya tumbuh kembangnya bersamaan. Bareng. Makanya otaknya nyambung. Nek diibarat ke pesawat baling-balingnya satu, baling-balingnya tunggal. Makanya cewek nek dilarani sakit hati, patah hati, ora gelem ngomong-ngomong. Nduk, mbok kumbahanmu dikumbahi ta, Nduk, gitu kan ya. Ya wis mbok kum seminggu lho, Nduk, wis dikum seminggu, ora dikumbah-kumbah neng kamar. Enggak mau makan, enggak mau minum, enggak mau bernafas. Gitu kan? Terus enggak mau makan, enggak mau minum, enggak mau bernafas gitu kan. Cewek. Terus apa lagi? Foto profilnya hilang. Ya ora? Coba, foto profilnya hilang. Postingan Instagram diarsip tapi ora dihapus. Diarsip tok. Terus nggih story kok nek kembang maware layu ngono iki. Ya ora? Nah, cewek. Tapi di antara itu semua, cowok sama cewek punya kelebihan. Lek wong lanang ya, karena dia otak kanannya itu berkembang duluan, maka cowok yang otak kanannya berkembang duluan alias otak main itu apa? Dia akan banyak main, banyak explore. Makanya kenapa seorang laki-laki itu dalam Quran surat An-Nisa dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, qawwam bagi perempuan, karena dia dalam waktu kecilnya itu dipuas-puaskan Allah main dulu. Karena nek wis gede, wis nikah, wis dia anak bojo, coba sing dikenalan mas-mas remaja masjid sing wis nikah. Wis jarang, Mas nongkrong ning masjid Mas bakar-bakar apa? Sik iya anakku nangis ngene. Angel. Mas Mas futsal Mas. Ora iso golek bojoku ya coba. Sing cacah remaja masjid, sing punya seniore wis nikah, wis paripurna, itu coba ditanya. Mas sesuk anu lho, Risma weh, remaja masjid weh, ngumbah karpet ning umbul. Wah, ora iso bre, mesti gitu. Susah. Ya bener. Pasti gitu. Mas mabar Mas iki meh pusreng lho Mas. Iki tok bengi. Ora iso tenan aku kok lembur aku mesti gitu. Apa jawabannya kok kok. Makanya dia dipuas-puaskan Allah main waktu kecil. Main, caper, bengak-bengok, ceplas-ceplos waktu kecil. Karena ketika wis gede, wis dewasa, wis bertanggung jawab, sepaneng. Onone sepaneng. Piye? Bari gitu. Dan di antara tujuan lain kenapa kemudian dibuat main, supaya dia banyak explore. Orang kalau sering main, sering explore, pengalamannya banyak. Dia jadi punya ilmu kehidupan. Ngene iso Mas, bisa. Nggo kerja ning dine, Mas ngene iso, bisa. Ngene iso, bisa. Akulinan. Cilikane gaene penekan, cilikane gaene dolan, cilikane gaene pusreng. Ya ta? Dia punya ilmu strategi. Cewek enggak. Cewek emang dari desain awalnya, dia kenapa otaknya cewek itu nyambung? Karena cewek akan jadi madrasatul ula. Madrasah pertamanya anak. Makanya kata para ulama, anak yang cerdas itu lahir dari wanita yang cerdas. Bukan wanita yang glowing. Bukan wanita yang berskincare, bukan. Tapi anak yang cerdas lahir dari wanita yang cerdas. Madrasah pertamanya ibunya. Bukan playgroup TK, SD, bukan, tapi ibundanya. Makanya seorang ibu itu harus multitasking. Nek otaknya gak nyambung, dia meh multitasking. Sulit, Pak. Yo masak, yo gendong anak, yo cek karo rasan-rasan ro tanggane gitu kan ya. Cek dipaido, gitu kan. Semuanya. Tangannya dadi 6.
masak gendong ngene cek ngajarin, "Ayo nak, a'udzubillahi minasy." Anake diajari ngaji. Ibunya cek karo ndulang anake pelayon, "Oh, pesawat Dan benefitnya cewek itu kenapa otaknya nyambung? Pupil matanya melebar. Coba nanti yang bapak-bapak di sini sing darep mangkat kerja, goleki kunci tekan bojone karo dompet. Ayo. Coba nih bapak-bapak ada enggak? "Bu, dompet kunci ya?" "Nah, iki lho ning kene." "Bu, kathoke kok ora nek iki lho ning kene nek kathoke." Cahar mangan, "Bu, 400. Bu, anduke endi, Bu? Bu, sempaku ilang." Cah-cahan goleki. Ibu kita itu bisa menemukan segala jenis barang yang tak terlihat bahkan tak kasat mata. Kenapa? Pupil matanya melebar. Golek barang jan, kon golek apa? Golek ibu prasasti Mojopahit, ketemu. Iya. Tapi nek cowok, karena cowok itu otaknya ke kanan dulu, dia fokus orangnya, pupil matanya memanjang. Dan nek pupil matanya memanjang deh, jarak penglihatannya itu terbatas. Jadi opo sing nang arep ya kuwi sing disawang. Makanya cowok itu nek maem enggak nganggo milih-milih. Nek cewek kan ora, "Mangan apa ya? Ayo to Bu, iki wis lak pesen lho Bu." "Apa ya sik to Pak, iki yo enak." Iki bapake mah jangan jepah soon bandeng selesai. Nek ngangkringan ibu, "Apa ya sik iki?" Makanya cewek sering bilang terserah. "Bu mangan apa?" "Terserah." "Piye Bu iki mek mulai kerja titip apa?" "Sak-sakmu lah, Pak." Gitu. Gitu. Ya karena otaknya nyambung. Seperti itu teman-teman. Tapi kan kita nggak paham. Anak kecil di bawah 18 tahun dengan santainya pacaran, akhirnya kemudian gimana, akhirnya kebablasan, pacaran putus, ya wajar, karena masih otak-otak main, belum serius, gitu loh. Akhirnya sering terjadi apa? Cah galau sejak dini. Lagi SMP wis dadi cah galau. Lagi SMA wis dadi cah galau. Kudune ngewangi bapake, ngewangi ibuke malah galau. Ibuke wis masak keroyo-royo, malah mengurung diri di kamar. Ini gitu. Unik-unik emang cowok cewek. Dan ini terbukti gitu loh, karena cowok itu matanya fokus. Cowok itu baca map dimanapun bisa. Dan kayak ono game apa wae bisa. Kasih PUBG bisa. Kasih FF bisa. Kasih Mobile Legends bisa. Cewek mbok kayak Google Map. Kon lewat flyover Palur bingung, iki munggah apa midun? Bingung. Saiki munggah apa midun ya? Bingung. Geblasuk. Makanya cewek nemeh atret, nemeh putar balik, maju, mundur gitu. Cowok kan langsung gitu aja. Enggak gitu. Bukan saya nggak bilang nggak bisa baca Google Map loh ya, terbatas, kesulitan. Kenapa? Pupil matanya melebar. Makanya kalau teman-teman gonceng ke ibu terke ibu ning pasar gitu ya, gitu. Itu kita naik motor, ada bakul rujak. Jarak 5 meter, 10 meter. Ibu kita udah nyubit bro. Awas gitu. Ya enggak? Padahal masih jauh. Kita kan enggak fokus, kita ke jalan depan, gitu. Ya udah. Ibu kita awas. Sik to Bu iki ate lho Bu. Jauh. Awas to lele, awas. Sabar Bu. Ke pulang-pulang memar kabeh biru kabeh. Gitu. Itu tuh. Makanya memang usia muda ini nggak tepat kalau memang kita chattingnya kebanyakan lawan jenis. Tekoni mbok ngopo anakku dolanan HP. Jebulnya chattingan sama doi. Anak masih yangku cara zaman situ Mas. Kita saling mengingatkan sholat Mas. Jadi apa pacarannya berpahala. Perpahalamu gede gitu kan. Ayang kamu lagi apa? Aku lagi ruku, aku lagi sujud ya. Di video gitu kan. Dune sholat ning masjid toh, malah ning omah sing lanang gitu kan. Dikon sholat mboke ra mangkat, dikon sholat ayange mangkat.
Ayang kamu udah sholat belum? Belum, aku belum sholat. Kamu udah sholat belum? Aku belum sholat. Ya udah sholat, ayo. Padahal boy bunga-bunga ngasar boy nganti telai jebol ora mangkat. Barang ayangnya sih ngomong, "Idul, kamu kalau nggak sholat kita putus aja." Iya aku sholat. Ya. Gitu kan? Padahal saya ngadain masjid nganti menggeh ya. Coba, kenapa harus sholat? Karena diingatkan si dia tuh kenapa? Kan wis enek adzan gitu loh maksudnya. Sing adzan wis Allahu Akbar. Ramah kan kupingnya kecumpelan gitu kan. Tapi ketika ini baru makan. Itulah. Makanya jadi anak muda ini kita kadang-kadang fokusnya teralihkan. Gitu. Coba ada di sini yang usia tadi SMP udah yang SMA ada nggak? SMA, kuliah, yang udah kerja, yang hampir menikah, mau usia udah lamaran nih, udah usia masuk lamaran, masuk mau nikah ada nggak? Ada. Yang udah nikah, yang ini depan. Bapak-bapak nggak termasuk ya, itu udah jelas udah nikah gitu. Yang udah nikah ada nggak? Nggak ada. Belum ada yang nikah? Oh luar biasa. Baik. Jadi gitu teman-teman. Kadang kita ini terkotakkan di pikiran. Nanti kalau saya nggak mikirin cinta gimana kan? Nanti kalau saya nggak mikirin cinta saya nggak nikah, gitu kan? Pikirannya terkotakkan. Aku jomblo seumur hidup loh, gitu kan? Padahal ada yang jemput kita itu belum tentu jodoh dulu. Tapi jemput kita itu bisa jadi apa? Kematian dulu. Kemarin viral lah, dataran Arab menghijau, bariki kiamat. Bariki dataran Arab menghijau, bariki kiamat gitu. Kiamatnya mati, kematiannya ora. Lah lucu toh. Padahal nek malaikat Israel pengen ngejak COD, rasa nunggu dataran Arab menghijau gitu kan. Ngerti-ngerti nang arep lawang kamar gitu. Mau COD, langsung cabut di tempat gitu. Malaikat Israel nyantai wae. Pengiriman nyawa gratis, ongkir gitu kan. Cabut di tempat gitu kan. Nggak usah nunggu tua dulu, nggak usah nunggu aku sih malaikat aku rabi, nggak usah. Ngerti-ngerti itu undangan podcast bersama malaikat mungkar nakir, ngerti-ngerti gitu aja. Ngerti-ngerti tangi-tangi lah, 5, 4, 3, 2, 1, manro buka, weh apa gitu kan, bingung gimana ngomong apa gitu. Akhirnya menyesal, ya Allah kenapa waktu muda dulu nggak sering ke masjid, kenapa waktu muda dulu nggak gabung remaja masjid gitu. Kecewa, nyesel, ya Allah di aku dikandani Pak Takmir ngeyel. Dikandani Pak Takmir orang gugu. Padahal acaranya seneng-seneng mangan bakar-bakaran ngono aku yang ngel mangkat. Itu, menyesal akhirnya. Ya enggak? Coba hari ini acaranya seru-seru loh. Ini ada kajian, nanti ada kita bacain ceritanya teman-teman satu-satu gitu kan. Habis baca cerita teman satu nanti ada Qiyamul Lail. Yang ngimamin Qiyamul Lail imam nasional. Ustadz Hazik Munajih. Jam terbangnya udah nasional. Udah seganteng, suaranya apik. Rung nikah di sana, luar biasa. Nanti bisa direkomendasikan jadi calon mantu bapak-bapak yang hadir itu ya. Iya. Besoknya masih ada voli. Volinya apa? Voli terpal, bukan ya? Atau voli terpal? Netnya pakai terpal itu, jadi nggak kelihatan sing nyemet yang mana kan? Jadi gitu. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi makanya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas. Al-Qasas surat nomor berapa? Ada yang tahu? Al-Qasas. Orang ngerti tak? Aku ngerti nih anime Kimetsu no Yaiba mudeng aku. Attack on Titan mudeng aku. Drakor mudeng aku tak. Qur'ane lah mudeng. Al-Qasas surat nomor berapa? 28. Coba yang bawa HP kita buka Al-Qasas ayat 77. Kita buka. Wah, HP Qur'an ini tak tuh, bahaya gitu. HP elit Quran sulit ya. HP elit Quran sulit ya. Kon gue buka FF ada nih bos, buka Mobile Legend ada nih bos, Quran sulit nih bos gitu ya. Alasannya ramai kekebaan gitu ya. Yang klasik sekali gitu ya. Apa Al-Qasas 77? Nah, kita buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Kita diminta sama Allah cari amal soleh dengan apa? Dengan karunia yang Allah anugerahkan sama kita, dengan kemampuan, passion yang kita punya. Mas, passionku cuma lato-lato. Wah, jangan salah. Passionnya cuma lato-lato. Ini kejadian real, saya nggak bohong. Di sebuah masjid, saya tidak sebutkan masjidnya. Ada seorang bocil. Bocil ini skill lato-latonya emang tidak pernah diragukan. Bisa tepuk pramuka, bisa sing torpedo, tornado, apa itu bisa semua. Dari atas bawah kuat. Sempat ikut turnamen juga, tapi nggak tahu juara apa enggak. Di masjid tersebut, bocil-bocilnya itu jarang yang mau ke masjid, bahkan malas. Ya ada, cuman nggak banyak. Nah kebetulan di kampung tersebut hanya bocil lato-lato yang memiliki lato-lato elit dan bisa bermain dengan tidak sulit, itu yang memiliki circle pertemanan yang kuat dan jadi pusat perhatian teman-teman. Pokoknya nek kowe iso main tak dadekne bolo, nek ora iso ora bolo. Gitu. Bocil-bocil lato-lato masih usia 5 tahun, ya usia TK SD kelas 1. Suatu ketika ini bocil main lato-lato di masjid saat setelah adzan berkumandang. Orang-orang datang wudu, sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid. Bocil main lato-lato. Ada teman saya mau ngingetin, "Bibi, iki dina yo mandek berisik iki meh sholat iki." Tenang, Bro, ojo sik, Bro. Saya masih berhusnudzon. Karena saya memahami namanya anak kecil, masih kecil, otak kanannya itu masih otak main, jadi saya biarkan. Selama dia tidak lato-lato nera dikeprok ning imam ora masalah. Kayak gitu. Ternyata dari suara lato-lato, karena masjidnya bentuknya joglo, lato-lato ini menggema. Gitu. Datanglah bocil-bocil dari kejauhan dengan membawa lato-lato yang sama. Terus kayak ngerti Tokyo Revenger kan? Ya, kusut dari sana, dari ujung selatan, ujung barat, ujung timur, semua membawa kayak pasukan Takia Genji. Datang ke masjid karena mendengar lantunan lato, bukan lantunan adzan, lantunan lato. Akhirnya mereka bermain di serambi masjid. Dan saya ketika melihat ini bocil-bocil yang biasa bermain ini bukan bocil-bocil yang biasanya sholat ke masjid. Dan kemudian qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si bocil utama ini lakonnya ini sholat. Pakai dong kanca-kancane, masa ora melu sholat ya wis lah sholat sisan walaupun karo gojek. Jalan sebulan, 2 bulan, si bocil-bocil yang enggak pernah ke masjid ini tiba-tiba ngejak bapaknya. Gara-gara si bocil lakon utama ini anaknya takmir kan. Anaknya Pak Takmir kan. Jadi wah, aku nih masjid terus bapakku, bapakmu ndi? Bapakmu itu wah, rada dar iki, bahaya iki. Ya wis akhirnya itu Pak nek masjid Pak, aku nggo bapake kok. Ngono. Itu Pak, aku sego lato-lato, ndasmu ya botak Pak, kowe lato-lato saya to Pak. Iku dijedhek karo koncone bapakku jene botak kok gitu. Anak kecil kan. Ternyata dengan usaha 1 bulan si anak merengek-rengek, akhirnya bapaknya di masjid. Jalan beberapa waktu, saiki bapak ingin wangi dadi panitia Ramadan. Coba. Dari hal simple, apa? Lato. Kita mungkin sebel, biadalah ini lato-lato. Saya tadi ngisi, tadi pagi sampai siang, saya ngisi daurah di Iskarima, Karangpandan, pondok pesantren Iskarima, di semua unit dari Imtak Sigor semuanya. Saya pikir di Iskarima itu nggak mungkin ada lato-lato lah ya, Iskarima orang mungkin ada lato-lato. Ternyata baru masuk pintu gerbang itu disambut lato-lato ada. Bukan anak sapa.
Kadang-kadang kita nang pora ini gitu kan. Tapi ya itu sih jadi teringat kisah itu. Jadi artinya karunia yang kita anggap sepele, gur dolanan lato-lato. Apa sih lato-lato iki? Gur bal dikei tali, dimunggah midunke cetak cetek gitu toh. Tapi dari dampaknya lato-lato ini bisa menggugah hati para bocil-bocil tadi. Para bocil-bocil tadi karena malu nggak bawa bapaknya. Kalau biasanya kan seorang bapak malu sama anaknya, itu nggak, bocil malu sama bapaknya. Pak ayo tuh pak, nek masjid wah, tuh papa, nek masjid tuh papa. Aku orang jauh dolanan loh pak, nek masjid ya pak kancani pak, itu toh. Akhirnya karena bapaknya luluh, biasanya rata nek masjid, ya wis letak nek masjid. Cobalah pemanasan maghrib isya. Sekarang bapaknya 5 waktu ke masjid. Bahkan bapaknya si anak ini mesti ngampiri saya. Assalamualaikum Mas Rehan, monggo ayo ke masjid. Nggih Pak, siap. Dan softnya paling depan. Kejadian ini teman-teman sekalian. Dan kita lanjutkan ayatnya ya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, anugerah apapun. Mas, aku ki wong ora ndek skill apa Mas, tapi aku ki humble. Aku nek tongkrongan ki paling lucu Mas. Dadi omonganku mesti digugu. Aku ki nek tongkrongan paling gayeng. Dadi nek tongkrongan rene aku, tongkrongan kuwi sepo Mas, sepi, noob. Makanya omonganku digugu Mas. Bisa nggak dari lisan kita ini menjadi lisan-lisan yang kemudian mengajak ke kebaikan? Bisa. Kemudian ayat selanjutnya, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita jangan lupakan bagian kita di dunia. Kenapa? Kita mau cari amal, mau main lato-lato berbuah mencari jamaah masjid. Tapi ini nggak usah ditiru, main lato-lato dialamin juga loh ya. Maksudnya itu delalah kejadiannya dialamin ya, nanti caranya beda. Nggak usah lato-lato, gue wis gerak 17 tahun, ayo neng masjid tek-tek ya wagu, darani gangguan jiwa, gitu kan? Gitu kan? Nah, ya di dunia ini kita bisa beramal soleh. Janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, karena dunia ini sejatinya tempat kita nyari tiket. Tiket apa? Tiket pulang. Pulang kemana? Ke kampung halaman akhirat. Nek pengen tiket VIP, berarti harus ikhtiar amal solehnya banyak. Nek pengen tiketnya biasa wae, ya wis biasa-biasa wae. Tapi kalau saya pengennya tiketnya yang bagus, gitu kan? Dan berbuat baiklah sama orang lain, tuh minta HP. Jadi konco-konco sing HP, aja konco yang butuh, konco yang butuh tok repot. Ketemu koncone bro tethering bro. Lah guru jaluki tethering. Ya kan? Bro jajake bro. Bro utangmu rong mbok sahur lho bro, gitu kan. Macam-macam. Ya. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kerusakan ini banyak. Kerusakan bentuk fisik, kerusakan moral, kerusakan mental, kerusakan apapun. Pokoknya rusak-rusak. Dan sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayo teman-teman. Coba. Ini bisa dilakukan anak muda banget. Masa kita kalah sama bocil lato-lato? Coba. Masa kita kalah sama bocil lato-lato? Kita bisa lebih dari ini kita bisa lebih dari ini. Teman-teman yang lebih tua dari bocil lato-lato, teman-teman yang sudah punya pengalaman, walaupun pengalamannya masih seusia teman-teman, ini memiliki banyak sekali teman-teman peluang. Ya. Saya punya kenalan anak pondok. Dia ini tiap hari Jumat pulang. Jadi hari Jumat sebulan sekali, Jumat kedua itu pulang. Ngapain? Ya udah pulang mabar, nyempetin mabar sama teman-teman tongkrongannya. Lah qadarullah memang di tongkrongannya ini teman-temannya bukan pesantren dan nggak bisa baca Quran, Iqra-nya nggak bisa. Nah tapi tiap mabar ini karena dia diwajibkan besoknya ketika balik pondok harus setoran, si anak ini mabar tapi bibirnya setoran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati gitu terus baca. Nah delalah pas hari Jumat memang sudah kebiasaannya baca Al-Kahfi. Terus kebiasaan, pokoknya di hari Jumat bacanya Al-Kahfi. Nah tapi delalahnya si teman-temannya ini pendengar yang baik. Jadi ketika sering dilakukan seperti itu, delalah sudah berjalan hampir 1 tahun, si teman ini tuh lupa ayat di Al-Kahfi. Pas lagi mabar murojaah, lupa surat di Al-Kahfi. Teman-temannya ini delalah ada yang bisa melanjutkan. Padahal gak bisa Iqra, gak bisa maca, tapi bisa melanjutkan. Gara-gara apa cuman? Mendengar. Guru modelnya mendengarkan tok.
Coba. Ini yang dimaksud kita berbuat kebaikan kepada yang lain seperti itu. Saya kemarin waktu kecelakaan, waktu November kemarin saya kecelakaan. Tangan saya patah. Saya posisi pakai helm, pakai sepatu, tertib lewat jalan kampung, kejadian kecelakaannya di kampung, saya pelan-pelan. Adabnya kalau di kampung kan ada ibu-ibunya, "Bu, monggo Bu, dari langkung, monggo Pak." Lewat polisi tidur. Orang lewat polisi tidur mbok trekne ora gitu kan. Dan motor saya juga standar, bukan motor-motor jamet sing kenal pote berisik, bukan. Ya kan? Lewat. Tiba-tiba ada bapak-bapak, rambutnya sudah putih, naik motor nggak pakai helm, celananya pendek, pakai kaos tipis, nggak pakai sendal. Iya. Depan pertigaan. Saya mau lurus. Si bapak itu mau belok kanan, harusnya kan tinggal nyalip dari kanan kalau dari belakang. Tidak dong. Bapaknya tiba-tiba mencolot kayak kodok Zuma dan nyalip dari kiri. Mencolot gitu. Apa ini gitu kan? Nyenggol ban depan, kenceng. Saya kecepatan 25-30, bapak ini paling kecepatan ya 60 atau di kampung 60 tuh. Gitu. Saya sudah mau nabrak kan, bapaknya udah nyenggol ban depan, saya udah mau terobos. Itu dalam pikiran saya, ini kalau saya ulti pakai Johnson juga habis gitu kan. Cuman kan tidak mungkin gitu kan. Saya harus mengerem gitu kan, karena adabnya sama orang tua. Saya mengerem mendadak, saya terbang. Tiba-tiba ada meteor gitu. Terbang, gigi saya duluan jatuh. Jadi gigi saya patah, kacamatanya bolong. Nah, gitu kan. Kacamatanya bolong. Nah, setelah itu terjadi, saya berpikir, saya udah aturan, pakai helm, pakai sepatu, pakai baju lengan panjang, celana panjang, dan pelan-pelan masih bisa patah tulang. Kita udah taat aturan, tapi ada orang lain yang tidak taat aturan, akhirnya mencelakai orang yang taat aturan. Coba, siapa yang di sini udah lancar naik motor? Lancar semua ya, lancar semua. Lampu merah artinya apa? Berhenti. Kuning siap-siap. Bukan SpongeBob ya. Kuning siap-siap. Nah, kuning SpongeBob itu temannya Patrick. Tahu Patrick? Patrick itu yang bintang laut. Apa kerjanya Patrick? Jualan coklat. Coklat itu Patrick. Tahu ya? Patrick. Itu. Nah, hijau jalan. Kira-kira kalau di lampu merah panjenengan jalan, kacau nggak? Kacau. Kalau pas lampu hijau jenengan berhenti, kacau nggak? Kacau. Wes jatai abang mandat, hijau mlaku, selesai. Kalau taat aturan, insya Allah tidak mencelakai orang lain. Tapi kalau kita melanggar aturan, kita bisa berpotensi malah mencelakai orang. Nah, yang konsep Al-Kahfi di tongkrongan tadi, anak pondok, hafal Al-Quran, dia tetap mabar sama teman-temannya. Potensinya emang bisanya mabar buat ngajak teman-temannya nongkrong. Tapi teman-temannya bisa hafal Al-Kahfi, itu gimana coba? Kemudian bisa seperti itu. Artinya dia membawa aturan yang baik, mempengaruhi yang baik. Tapi di kejadian kita sekarang, ada orang yang gak ikut aturan, kitanya ikut aturan, kita jadi kena dampak buruknya. Jadinya kayak apa? Jadinya kayak yang tadi, yang dibunuh manusia silver. Kok bisa ada bocil hamil di luar nikah kelas 6 SD? Kok bisa ada bocil masih SMP open BO? Kok bisa? Kira-kira dapat informasinya dari mana? Nah, kok bisa ada kejadian bocil SD ditemenin pemuda 17 tahun bunuh anak kecil TK umur 5 tahun buat diambil ginjalnya? Kejadian tuh, dibunuh, benar-benar dibunuh. Gara-gara baca di internet ada yang menerima jual ginjal 500 juta coba. Kok bisa? Dan sampai ketika dibunuh bingung, ini ginjalnya sebelah ngendi, bingung, nggak tahu mereka. Tapi udah terlanjur nyawanya hilang. Kok bisa? Nah. Andai kata pun bisa diambil, dia plastik mari mas ora iso.
Harus plastik khusus. Bosok kayaknya plastik kresek ireng ngono bosok. Gitu. Makanya Islam ini punya aturan. Allah tuh sayang sama teman-teman. Allah tuh sayang banget sama teman-teman. Allah bikinin kita syariat tuntunan tuh supaya apa coba? Allah turunkan Quran tuh supaya apa? Supaya kita tahu aturannya Allah, supaya kita ini nggak gampang galau, nggak gampang sedih, nggak gampang di PHP orang, nggak gampang di ghosting orang, nggak gampang dibikin sedih, gundah gulana kayak gitu. Kalau kita udah tahu taat aturannya Allah, taat sama Allah, maka ada bagaimanapun informasi-informasi yang buruk karena kepala kita kayak teko gitu ya, itu insya Allah nggak akan masuk. Bisa terhalang. Oh, kata Allah begini. Rasa cintanya sama Allah, taatnya sama Allah melebihi apapun, sehingga apa? Orang mau ada informasi gini, dia nggak gampang kena. Syaitan mau tembak sana sini, insya Allah nggak akan kena. Gitu teman-teman. Coba bayangin. Sehingga teman-teman jadi pribadi yang kuat, happy terus, ketemu temennya seneng, ke masjid seneng, bukan cah galau. Gitu. Valentine apa? Valentine masjid ya. Itu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, semoga kita semuanya termasuk golongan hamba-hambanya Allah yang apa coba? Yang gak gampang galau, yang taat sama Allah. Karena ketahuilah teman-teman, luka yang paling berat itu adalah maksiat. Itu luka yang sangat menyakitkan. Jadi lebih luka daripada patah hati ya, maksiat itu lebih luka gitu. Karena nanti nyeselnya di akhir gitu kan. Makanya sekarang mumpung masih otak kita masih dalam perkembangan, sing cowok masih otak main, banyak-banyak explore, banyak-banyak temen, banyak-banyak saudara ya. Nek perlu karo tetangga kampung sebelah jalin silaturahmi, masjidnya gabungan mau 3, golek kanca masjid jopo meneh. Yang banyak, sebanyak-banyaknya. Saya dulu punya hobi kayak gitu teman-teman. Jadi saya tuh sering nyari masjid-masjid, terus pokoknya dijaga kancan nih remaja masjid. Jadi nek sewaktu-waktu kewengen bingung meh turun ning ndi, turun ning masjid ning ndi wae iso. Bro masjid ra bro. Ya bukannya bro aku meh turu gitu kan ya. Salah satunya masjid Arido Punggawan itu sering dulu waktu sebelum nikah. Dia bingung kemalaman mau tidur mana, turun dari stasiun balapan pulang kerja wis turun ning Arido gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi bisa teman-teman bertanya. Yang cewek-cewek udah tahu kelemahannya, gampang baper, sulit disakiti, jadi jangan gampang membuka hati. Kalau ada yang mampir, berikan roti atau kopi, jangan berikan hati gitu ya. Karena hati untuk dia yang menetap bukan menatap gitu kan ya. Luar biasa. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, ini kita habis ini akan apa? Tanya jawab dulu atau baca-baca cerita, Mas? Tanya jawab dulu ya. Silakan yang mau tanya, tanyanya jangan susah-susah gitu ya. Kalau susah-susah nanti kita oper ke ketua remajanya gitu ya. Silakan. Ada yang mau tanya? Kalau cewek tanyanya malu ditulis nggak apa-apa. Atau cowok mau tanya silakan. Tanya apa aja bebas. Tanya nggak harus tanya materi hari ini ya. Boleh tanya apa? Teko anime oleh, drakor oleh, game oleh. Tat ranknya apa tat? Saya masih legend gitu ya, belum mythic gitu ya. Tanya apa? Apa? Boleh. Tat resep. Iki apa tat? Tak jawab ya. Tat cara menaklukkan anu tat hati calon mertua piye? Sing teko bocah SD apik banget itu. Ada enggak? Ayo silakan. Silakan. Tak apa-apa. Tat aku ini ngebur up motor ya tat. Apa spare part apa ya? Takono. Saya dulu pernah muda, jadi pernah tak lakoni kabeh gitu ya. Tenang. Tat anime sing lagi munggah apa tat? Nah, tekan. Sepertinya nggak ada yang tanya. Ada? Kenapa mau tengok wae? Sudah itu. Oh, takono. Oh, takono sebetulnya ya. Itu kita koi ngono di itu ra situ teko. Wae, harus kowe wae. Wis senok ra itu teko. Oh, piye aku kok mbok guyu ora. Oh. Ini ada yang bertanya? Belakang tuh. Sudah kok ora? Nah, Kok kono ra apa? Tat tamu kok lat dadi to lat jane lat.
Aku ingin lho Tat, dek iki anu Tat. Tekon ora aku. Ya. Yo sarung biru, apa pertanyaannya? Anak muda zaman sekarang tuh unik. Unik. Pendapat Bapak, aku cek 24 tahun ya. Saya masih 24. Ora percaya, ora rupamu boros soalnya. Enggak. Saya masih 24. Jadi anak muda sekarang tuh unik. Cuman gini teman-teman, kita kan kalau kata para ulama itu, kata Nabi, didiklah anakmu sesuai zamannya. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, beberapa orang tua sekarang memang dia itu mendidik anaknya dengan zamannya dia. Kowe lho, bapak dhisik lho, kuwi arep sekolah mendaki gunung lewati lembah sik ketemu rubah ekor 9. Nah, anak sekarang kan enggak. Anak sekarang udah karena banyaknya informasi yang masuk gitu kan. Banyaknya informasi yang masuk. Itu akhirnya membuat anak lebih pinter daripada orang tuanya. Orang tuanya setak, orang tuanya nyaman. Orang tuanya nyaman, orang tuanya udah pokoknya nggak mau upgrade, nggak mau ngikuti tren yang ada. Akhirnya apa? Sering terjadi cekcok. Akhirnya pelampiasan anaknya apa? Pelampiasan anaknya di sosial media. Di sosial media dia jadi apa? Dia jadi orang yang self abusive. Apa itu self abusive? Sering overthinking. Aku ki cerita tak ada nih guys, aku ndek mau to, mos aku diseneni bapakku to, gara-gara aku kira mbah motor ya. Oh, cerita ning sosmed. Bla 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 bla. Cerita ning kabeh gitu. Gitu kan? Itu anak sekarang. Temennya tuh sosial media. Kenapa? Karena hubungan sama orang tuanya enggak bagus. Anaknya enggak belajar adab, orang tuanya mungkin ya kurang upgrade. Karena kenapa kurang upgrade? Karena capek bekerja seharian. Ra sempet mikir opo ke Instagram, opo ke TikTok, ra sempet. Mikirnya pokoknya beras nang omah enek, gula enek, ndok enek, lenga ora kentekan. Gitu aja. Itu orang tua kita. Nah, beberapa teman-teman yang sudah ngaji, yang jadi remaja masjid, masih alhamdulillah bisa komunikasi. Delalah wong tuane yang ngurusi masjid, anaknya yang ngurusi masjid, enak. Tapi beberapa orang-orang di luar sana, di kota-kota besar, anak-anak kota-kota besar yang notabene jauh sama Allah, sosmed jadi tempat mencurahkan semuanya, akhirnya aibnya kebuka semua. Jadi generasi yang selain overthinking, dia jadi generasi yang panikan, cari belas kasihan di luar. Yang cewek akhirnya karena cari belas kasihan, dia membutuhkan sosok seorang ayah. Gak dapat sosok seorang ayah di rumah, dia akhirnya punya pacar. Ketika udah punya pacar, ternyata pacarnya cowok gak bener, akhirnya dimanfaatkan tubuhnya. Ketika wes habis manis, dibuang. Itu yang terjadi sekarang di kota-kota besar. Saya di Bandung dari 2018 sampai 2019. Di sana dulu bantu dakwahnya Ustaz Hanan Ataki. Saya melihat bagaimana dinamika kota-kota besar itu memang ngeri. Kalau di Solo kan kita masih ada nilai-nilai kearifan lokal yang masih terjaga. Itu enaknya di Solo. Panjenengan di Jakarta, lampu kuning itu klakson udah kayak di perindapan, tantin gitu. Coba jenengan datang ke mana misalnya, ke Bangjo ini nggak usah jauh, Bangjo Tipes gitu. Itu lampu kuning, lampu hijau itu nggak ada yang klakson. Ada pun klakson platnya mesti B. Merah plat luar. Jarang. Saya lampu hijau tuh masih ditunggu jalan baru jalan. Enggak ada sing kuning tin itu Solo. Solo enggak ada kayak gitu. Jebres saya kira enggak ada. Ada pun itu orang luar. Merah bis kemerungsung. Biasanya gitu. Nah itu. Kita masih dibesarkan di tata krama yang terjaga. Nah, kenapa anak sekarang itu unik-unik gitu ya? Artinya dia jauh dari tata krama karena kebanyakan informasi tadi. Kebanyakan informasi. Padahal informasi dari luar itu apa? Tidak semuanya bagus. Harus difilter betul-betul. Semakin kita dekat sama orang tua kita, semakin kita menjalin komunikasi sama orang tua kita, itu akan semakin menjadikan kita pribadi yang santun, teman-teman. Pribadi yang gak gampang membalas apa-apa di sosmed. Jadi curhat pertama tuh sama orang tua. Curhat pertama sama
orang tua. Lah orang tua saya toksik Ustaz, nggak jelas gini-gini. Berarti bagaimana kemudian kita berusaha berupaya banyak-banyakin deep talk sama orang tua, gitu. Biar kita jadi pribadi yang terjaga. Apalagi kalau sama-sama ke masjid, oh enak, insya Allah enak. Jadi gitu. Jadi bentuk anak-anak sekarang ya itu tadi unik. Menurut saya anak-anak sekarang tuh unik. Artinya mereka kalau bisa dipoles dengan baik, banyak acara kajian-kajian seperti ini, anak-anak muda sering sharing, sering kumpul bareng dalam tanda kutip kumpulnya positif, insya Allah. Apalagi di masjid yang sama, bapak ikut pengajian bapak-bapak, ibu ikut pengajian ibu-ibu, adine TPA, masih melu pengajian remaja, wis enak, kompak. Ini insya Allah terjaga. Jadi bukan generasi yang gampang baper, bukan generasi yang gampang galau, bukan generasi yang gampang apa-apa diumbar di sosmed, gitu. Sehingga TikTok itu ya aman, isinya positif. Tapi kadang-kadang terlalu dekat sama orang tua ya ada yang adapi jadi kurang ajar. Wong tuane kon nge-live jam 2 bengi mandi lumpur, ada viral kemarin. Oke guys, keranjang kuning guys. Ibu esok-esok kan mandi lumpur di live ning TikTok, ini kurang ajar itu ya. Enggak lah. Sini nggak usah, nggak usah seperti itu, gitu. Insya Allah seperti itu. Itu pendapat saya gitu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Cewek ada cewek? Ustaz, saya habis ditinggalin Ustaz, dia ditikung, orangnya datang di sini Ustaz, gitu. Ada nggak? Ada ya? Ada. Baik, apa langsung kita baca aja Mas? Tulisan-tulisannya. Oke, kita kumpulin. Mana? Kumpulin. Sini. Yang cowok bisa dikumpulin ke Mas Arif. Yang cewek. Nanti yang berkenan dipanggil saya panggil ya. Yang berkenan. Siapa nih? Kita baca. Yang baca Ustaz. Hah? Oh, yang baca siapa? Saya aja sini, nggak apa-apa. Saya baca. Kita baca satu persatu, yang menarik kita panggil gitu ya. Iya. Disaksikan oleh Bapak Takmir ya. Nanti akan dapat hadiah doa berangkat umroh ya. Iya. Mari kita baca. Oke. Kita kasut dulu. Kita kasut. Uno game. Enggak. Kita ambil 2 dulu. Oh, dapat 3. Ustaz, ini nanti boleh disebut nama atau tidak? Yang ditulis nama, kita nggak sebut nama ya, kita nggak sebut nama. Tapi yang merasa nulis dan ceritanya paling menarik nanti kita panggil, gitu ya. Iya. Kita baca tulisan pertama, kita dengarkan ya. Waktu di sekolah, kisah kasih di sekolah. Sekolah STM padahal ya. Laki semua gitu enggak. Waktu di sekolah teman saya bermain bola. Bermain bolanya di kelas. Setelah itu bolanya saya ambil. Habis saya ambil bolanya, habis terus. Habis saya ambil bolanya, habis itu bolanya aku rusakin. Dan bolanya sobek. Dan bolanya disobek pakai gunting. Sama saya dan teman-teman saya. Setelah itu saya nulis piye iki? ZTK gitu ya. Saya ulang ya. Waktu di sekolah, teman saya bermain bola. Di kelas setelah itu bolanya saya ambil. Habis saya ambil bolanya, habis itu bolanya aku rusakin gitu. Dan bolanya disobek pakai gunting. Sama saya dan teman-teman saya. Setelah itu teman laki-laki saya marah. Oh cewek ini. Ada cewek temennya main bola di kelas. Bolanya kemudian diambil sama dia sama teman-temannya. Terus bolanya disiksa pakai obeng gitu kan. Gitu. Habis itu teman laki-lakinya marah. Wah, psikopat sama bola ya. Siapa ini tersangka? Ini hati-hati. Ini kalau jadi istri, Mas, tak suek bolamu ya. Kakek nonton bal ning pos kamling gitu ya. Menarik. Nanti kita bisa review orang ini. Jadi emang gitu teman-teman. Cewek itu kalau sekali patah hati, dia sakit gitu, marah, dia nggak nyaman. Dia kan gitu, attack-nya bahaya.
playing victim lah, apalah gitu kan. Contoh misalnya, ini bapak-bapak yang ngalamin. Kalau teman-teman atau mungkin orang tua kalian, cewek itu butuhnya didengerin. Masuk sedolanan bal ning kelas, yo. Nek ra dilaksanaake, ngambek. Coba kalau kita, iya wes bal diselesai selesai. Gitu lah. Atau kalau ibu-ibu itu biasanya problematiknya gini. Pak, aku iki lho Pak, aku iki kesel banget Pak. Aku mau masak jemput anakmu dijemput wangi lele-lele dientekne ning gerbang bla 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 bla. Bapak era dolanan HP, kacamatane miduk ngene iki. Ya wis to, sesuk kon Gojek. Yo to Pak, aku iki jan ra sayang ora kok gitu. Mesti marah-marah. Pak, aku kesel Pak, masak kayak mau blonjo dinyang bakulan. Ya wis to Bu, GoFood tuku mateng lho gitu kan. Padahal pengen ibu-ibu bukan jawaban itu. Ya Allah Bune, kesel banget ya Bune. Rapopo ya Bune, pahala ya Bune ya. Itu lo tak, nggak butuh solusi, pengennya dipuk. Ya, nanti bapak-bapak bisa praktek di rumah. Kalau istrinya marah-marah, Pak, selesai. Yang sudah menikah, sing nikah rasa coba-coba tembok ya. Iya. Nah ini ada namanya, tapi tidak saya sebut. Bermain bersama teman itu dimanapun sangat menyenangkan. Masih kecil ini. Kita bisa berbagi, bercerita, sedih, senang, maupun bercanda. Itu sangatlah asyik sekali. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Iya Dek, Masya Allah. Masya Allah. Temu anak soleh. Luar biasa ya. Memang jamaah Pak Takmir ini luar biasa ya. Iya. Slide selanjutnya. Pengalaman terindah saya adalah di saat saya bisa memberikan uang saya kepada ibu saya. Masya Allah. Uang yang saya hasilkan dengan bekerja. Saya berharap bisa dapat memberikan uang yang lebih kepada ibu saya. Amin. Siapa yang di sini sekolah sambil kerja? Ada? Sekolah sambil part time nginom ada? Masya Allah. Aku bingung nginom loh bro. Aku sekolah mangkat mulai nginom. Transmanan kayak nek go motor bayarannya 50, nek gonceng 45. Terus kan nek nginom itu rokok kan. Cuma kan aku ora ngerokok. Jadi rokoknya kanca-kancaku tak lumpuhke, tak jual. Lumayan. Dulu nyinom saya. Etok duit kene mboke, tok duit kene mboke. Rekoso nyinom iki petang jam ngene, jek dipaido, Mas ndoke ilang. Mas ngene enek sing dobel ngono barang. Kita doakan pejuang-pejuang seperti ini semoga ini ya bisa dilancarkan, dimudahkan rezekinya. Ini harus diapresiasi nih ya, luar biasa. Enggak, yang ini yang kerja ini boleh enggak kita panggil ke depan? Siapa ini? Saya mau kasih hadiah. Yang kerja, siapa? Silakan maju ke depan. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Silakan. Saya mau kasih hadiah. Yang nulis ini saya mau kasih hadiah. 50.000. Siapa? Gini teman-teman. Jadi saya dibesarkan, saya anak tunggal. Bapak saya ninggalin rumah umur saya 4 tahun. Ibu saya kemudian sakit dan saya harus berjuang merawat ibu saya sekolah sambil kerja sampai hampir DO. Saya hampir dikeluarkan dari sekolah dan sampai kemudian ibu saya meninggal. Nah, doanya ibu saya itu karena saya kemudian merawat ibu saya, ganti pampers, nyuapin semuanya segala macam. Akhirnya ibunda saya meninggal mendoakan saya dan satu doanya ibu saya yang terkabul, saya bisa dakwah bareng Ustaz Hanan Ataki keliling Indonesia. Siapa ini? Saya naikin deh kalau nggak mau maju, 100.000. Silakan maju ke depan. Tolong kasih mic mas. Siapa? Ada nggak? Ada. Siapa? Maju mbak. Sini. Depan sini aja. Nggak usah sini. Saya kasih. Sini. Ini mic-nya soalnya nggak nyampe. Ya, gitu. Hadiah buat mbaknya. Masya Allah. Sama-sama. Masya Allah. Bukan dari saya, dari Allah. Dari Allah. Saya mah cuma perantara, titipan aja ya. Masya Allah. Ini menginspirasi gini. Ini yang bagus-bagus dapat hadiah gitu kan ya. Siapa tahu mungkin ada yang di sini jomblo pengen dapat jodoh gitu kan ya. Luar biasa. Ini. Pertama cerita selanjutnya. Nah, pengalaman masa muda saya yang paling konyol yaitu saat saya tertidur pulas saat pelajaran di sekolah dan pada saat itu ketahuan teman
teman di kelas dan guru. Oke, ngantukan nih. Mungkin malamnya maraton drakor ya. Jadi kita berkusnudon ya. Enggak apa-apa. Cerita selanjutnya. Nah, ini anak kecil kayaknya. Pas SD, waktu berangkat sekolah, ketemu temen di depan pagar. Dia mau masuk ke kelas gitu dari belakang. Aku dengan pede ngerangkul dia sambil manggil namanya. Pas aku noleh ke dia, ternyata salah orang. Habis itu aku minta maaf, terus seketika langsung mematung. Menarik. Ada yang pernah salah orang? Sering ya, luar biasa. Kukira Pak RT, ternyata Pak Takmir. Wah, itu pasti rangkul ini. Iki apa iki? Gambaran-gambarannya. Wah, iki cah anu iki. Ngeni. Impian anak laki-laki nek ramu gah kaji yo duwe motor bledosan siji, Fish Air siji, gaspol remblong blodot. Ngopo ya Allah. Iri dan dengki hanyalah orang-orang maksiat. Katanya kehidupan berputar, tapi kok aku neng ngisor terus ya. Silakan maju ke depan, coba lagi. Apa lagi? Terus iki nek cheat GTA, buder panah, rungkat entek-entekan, sholatlah sebelum disolatkan. Oh jenek. Masih ada. Baitu salam, yes. Oh jenek, masih enek. Wong lanang ra tau ning masjid, sekali ning masjid ning sof paling ngarep, ning ngarep imam disolatkan. Ya, maju. Saya mau kenalan. Masa dadak ki pancingan. Dikit-dikit pun dia, pun. Ya 7.000. Main gue tuku Samsu. Dia tak udahi 10.000. Main lagi 10.000 lagi. Siapa? Maju. Kenalan. Nah, siapa? Sini. Hah? Lah kamu gak mau? Pusing. Oh, sirah dikai antena soalnya. Ya wes, berarti belum rezekinya. Mana tak 10.000 sana. Bagus, menarik. Ini tolong dipajang ya. Bagus ini. Harus digawe kaos. Apa ya? Cerita loro, rungkat entek-entekan. Salatlah sebelum disolatkan. Aku cinta Al-Qur'an ya. Apa iki sajake. Luar biasa. Sok bojone ayu iki. Amin. Mana iki? Oh ini. Sedikit cerita. Saya tadi sebelum berangkat pengajian saya merokok di warung hijau. Warung hijau ini nih. Oh, kue pelaku nih. Oh, betul. Saya merokok di warung hijau. Lalu saya berangkat ke Masjid Al-Amin. Lalu melakukan sholat isya. Lalu selesai sholat saya menunggu acara pengajian dimulai. Apa ceritanya apa nih? Coba saya ulang ya. Sedikit cerita. Yo, oke, bro. Oke. Saya tadi sebelum berangkat pengajian, saya merokok di warung. Warungnya warung hijau. Lalu saya berangkat ke Masjid Al-Amin melakukan sholat isya. Lalu selesai. Lalu setelah sholat saya menunggu acara pengajian dimulai. Lucu banget. Sama lagi. Maju. Nih, 10.000. Maju. Maju dulu no. Mayan lho 10.000. Kok mboten sami ta? Mayan itu Samsung ini. Enggak. Baik, menarik. Iya, luar biasa. Tapi oh iya bisa. Aman. Ya, 25 selesai, aman. Ya, kita percepat. Di malam hari ada acara di Masjid Al-Amin. Menginap, perasaan sungguh tegang. Tapi bismillah dilancarkan sampai selesai. Amin. Nah, biasa.
Kita dengarkan curahan hati ini. Siapa tahu nanti oh berarti Masjid Al-Amin gini gitu ya. Cerita hari ini. Tadi pagi bangun terlambat jam 6, tapi saya langsung bergegas ke kamar mandi dan wudhu. Kemudian sholat subuh. Katanya guruku itu dianggap sah. Bismillah, semoga sah sholatnya. Alhamdulillah. Sepenting tangi turunan nyekel HP gitu ya. Bayang nyekel HP. Tunggu sih, waktu ini dipersingkat nih. Dawa. Cepat. Oke, dawa. Yo nah tuh. Dawa. Ah ini. Mau baperin anak orang tapi malah baper sendiri. Sopo iki? Mau baperin anak orang tapi malah baper sendiri. Siapa nih? Siapa? Maju. Ada enggak? Hah? Siapa? Orang kok malah maju. Ada. Tuh kok sih. Wow. Tuh kabeh ini. Pengalaman hidup. Pernah di titik terendah. Doanya ya Kak, semoga segera bisa bangkit. Amin. Ini kita doakan nih. Pernah merasa jatuh cinta dan terlalu berharap lebih ke manusia. Doakan ya Kak, tahun depan 2024 nikah. Amin banter. Kita doakan semoga jodohnya ya minimal sing teko pengajian ini lah ya. Nah, gitu. Nek cowok ya dapat akhwat. Sopo iki? Kelas 2 SD pas mau upacara pengennya mau sisiran, malah digunting rambutku. Gara-gara aku sisiran sambil sisirnya tak untir-untir di rambut. Jadi sisiran, untir, akhirnya digunting. Alhasil telat upacara. Ya inilah definisi orang kurang gawean gitu ya. Dan masa kecil kurang bahagia. Gari mangkat sisiran mah diuntir-untir rambut ya. Dulu ada teman yang mau minta hotspot dan tanya passwordnya. Kan udah aku kasih tahu sandinya 1 sampai 100. Dianya nulis urut angka 1, 2, 3. Nah, ini teman yang dolim ya. Itu ibarat kata kita mau pesen, password wifi mu apa? Boh ora ngerti. Padahal tuh saya boh ora ngerti gitu ya. Itu seperti itu ya, luar biasa. Pernah waktu antar orang tua ke klinik, waktu mau dorong pintu klinik kok kesusahan. Mau ngira tutup tapi dalam ada pasien banyak. Terus dibantu bapak parkir, ternyata pintunya digeser bukan didorong. Pernah kejadian pintunya dipaksa didorong pecah. Akhirnya ganti rugi ya. Luar biasa. Pengalaman paling menyenangkan, paling lucu adalah ketika bermain dengan temanku. Saat bermain temanku jatuh kepleset. Karena pada saat itu setelah hujan terjadi, kudunya ditulungi, malah diguyu. Emang unik ya anak-anaknya. Allah. Aku pengen CB bledosan @Polresta Surakarta. Gambar motor. Sorry Mas, kita hanya menerima herek gitu ya. Wah, iki dawa skip. Gitu. Anime yang solawatan ada nggak Ustadz? Rada angel nih. Nek anime penaklukan Mekah ada. Jadi Arab Saudi kerjasama sama Toei Animation. Toei Animation itu yang bikin anime One Piece. Itu bikin anime penaklukan Mekah. Jadi bagaimana Abraha kemudian naklukin Mekah nggak bisa, akhirnya diserang burung ababil sama kayak di surat Al-Fil. Itu cocok kalau teman-teman pengen belajar sirah pakai anime dari situ dulu nggak apa-apa. Tuh judulnya The Journey. Bagi wibu ras itu. Tenang. Tinggal 2 menit lagi. 2 menit. Kelasku angker, duwe pulpen dideles sedilut ditinggal langsung hilang. Kuwi akeh malinge, bukan akeh setan ya. Akeh malinge. Pulpen dideles hilang. Ki apa nek gambar iki?
Luar biasa. Disuruh nulis malah gambar. Saya ingin mau kode tulisannya. Tenang. Kita cari yang menarik-menarik, nanti kita kasih hadiah. Apa doanya biar ganteng? Wah, gini. Apa doanya biar ganteng? Kue raup toh. Raup bokei labur. Tahu labur? Sing gone nggo ngecat pitulasan ya. Bisa dicoba kayak nerai, plek ya. Enggak, ganteng itu gue ngopo ganteng glowing itu untuk apa? Enggak penting glowing, yang penting soleh. Yang penting duwe CB gitu kan ya. CB bledosan gitu kan ya. Ya, enggak penting ya. Logo ganteng. Sini tuh ganteng-ganteng semua. Nek orang ganteng coba nek kira percaya ganteng ora tekono mbokmu. Bu, aku gantengnya anakku. Tuh, tanya ibunya. Apa galau istighfar sing akeh ya. Doanya galau istighfar yang banyak. Apa nih? Menarik ini. Mengagumi seorang wanita teman SMP, tidak berani ngungkapin selama 6 bulan dan pada akhirnya ditikung teman sendiri. Waduh. SMP lo bos, tikang-tikungan ya. Kalau memang dia jodohmu, mau satu dunia berusaha untuk memisahkan kalian, tetap jodohmu tetap ketemu. Tapi kalau dia bukan jodohmu, mau satu dunia itu menyatukan kalian tidak akan pernah bisa bersatu. Intinya apa? Yakin sama gitu ya. Mikir aja diwaca tulisan dokter ya. Iya. Menarik. Nih, tinggal 2 kertas lagi. Nah, ini 2 kertas apa? Aku dek wingi jane aku ketemu pitik, tapi dudu pitik. Tapi pitik. Iki sing pitik sapa? Sik, tak baleni ya. Aku dek wingi jane aku ketemu pitik. Tapi dudu pitik. Tapi pitik. Pitike sapa pertanyaane? Wah, ki opo iki? Bismillah, wae. Simpel mawon Gusti. Nek mboten fish air, nggih bledosan mawon. Tolong nanti masjid beli CB ya, bisa untuk disewakan gitu ya. Gus Asmi, tapi aku sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Wah. Tolong dibikin kaos ini ya. Lagi ning ngisor, awor cacing. Astagfirullah. Males pengen sugih. Tanda seru 3. Males ahnya banyak. Ngisore, ayu tok nak PHP ro kabeh lanangan yo sureno. Wah, piye iki maksudnya? Astagfirullah, cah saiki. Elek ra apa-apa, sing penting sok sregep kerja, masuk. Jadi tidak ada doa ganteng, sing penting sregep kerja ya. Wis ganteng, suarane apik, urung rabi sisan. Wah iki. Bukane iri kalih liyane, tapi kula nggih pengen kalih liyane. Jenengan bingung, kula nggih bingung. Intine pengen fish air. Sapa iki? Maju. Tak kei hadiah. Sapa iki? Kene. Wah, iki. Tolong mikrofon, Mas. Terakhir iki, memang terakhir tuh selalu jadi lakon. Nah. Sini. Namanya siapa? Sidik. Sidik rumahnya di mana? Wingking WNS. Hah? Wingking WNS. Wingking WNS. Bapaknya jenenge sapa Cak Bagus? Pak Joko. Pak Joko ini rawuh? Mboten. Ibu jenenge sapa Cak Bagus? Bu Karyani. Kelas berapa? Setunggal SMK. Jurusane? TBSM ini apa? Kendaraan. Hah? Sudah disebut kene? Kendaraan ringan. Kendaraan ringan. Cita-cita pengen dadi apa? Buka bengkel ning desa. Buka bengkel ning desa. Lah desane ngendi? Parangjoro. Kenapa pengen fish air? Kenapa enggak Dixon opo-opo? Kenapa fish air? Ngimbangi kancane. Ngimbangi kancane. Harus melebihi loh. Nek fish air yo minimal ninja rongtak begitu. Larang.
Iki nek sekolah numpak motor dhewe ya apa ngonten? Apa? Motornya apa saiki? M3. Hah? M3. Mio M3 banter loh. Ya. Disyukuri. Nah, Mio M3 ini dimodif, Bro. Standar mawon. Standar mawon. Sudah ada wanita yang dicinta? Boten belas. Lah. Tapi jek normal ya? Hah? Normal. Normal tenan ora? Nggih. Oke. Punya mantan? Nggih ganteng. Wah, kapan? SMP? Nggih. Hah? Coba ada kata-kata buat mantan enggak? Sebutkan. Kata-kata untuk ini, mantanmu nonton mesti menyesal. Kata-kata buat mantan. Kamu nanya. Cemek bener. Kata-kata buat mantanmu apa? Boten enten. Oh, mantanmu wis mboten enten. Mantanmu mati lho. Nggih. Oh, Boten. mboten. Lah piye cik sayang apa ora? Boten. Mboten. Sing medhot iki kono apa kowe? Kula. Sombong iki. Lah ngapa kok pedhot? Saingan kata. Hah? Saingane kata. Saingane kata. Termasuk sing nyanyi nu Pak Fis R kuwi ya. Boten. Oh mboten. Kok ora pengen CB wae? Bledok. Kada. Oh pun di CB. Ya. Didol. Sing ngedol sapa? Kula ki apa? Oh betul deh. Lah ngapa didol CB ne? Gabut. Gabut. Wong ngedoli mergo bingung iki mergo gabut. Tolong untuk Pak Joko. Nanti di rumah Pak Joko ini kalau menyaksikan tayangan ini, tolong TV, STB, lemari, kulkas di rumah dijaga. Takutnya nek gabut perabotan rumah itu dijual. Nah, Pak Joko. Dari masjid mana? Hah? Nggak ada. Mesti dari Baitul Salam, Po Al Amin, Po dijak sopo. Kok bisa datang acara ini? Ceritanya piye? Dijak kencane. Sopo sing ngejak, sopo sing ngejak? Wingking standar niku. Oh iki sak geng ya. Oke ya. Berarti engko nek tak hadiah kudu didemu akeh no. Boten sah. Oh mboten sah. Berarti kancamu kotip ya. Kanca tipis ya. Duit elit berbagi sulit ya. Ada kata-kata enggak buat teman-teman yang hadir malam hari ini? Apa kata-kata? Ben apa no sing rodok masuk. Info hari ini. Sesuk nek acara ngene nek teko apa ora? Teko. Udut cek ning warung hijau ya. Nggih. Kayak ngerti ra udute apa mau? Boten ngertos. Kayamu kali dosa. Oh. Siap. Pil abangmu biru. Manut. Seneng. Iki karena kelambimu biru tak kei biru ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nompo sik. Ya. Sing soleh kali ya. Nggih, luar biasa. Salam nggo Pak Joko. Diomongi jare Pak Ustadz barang-barang ning omah kon jaga ngono ya. Oke, terima kasih. Kayaknya Mas MC no. Yes. Jolali dijaluki ya. Oke? Karena sudah di penghujung acara, sebelum saya serahkan ke MC, saya pengen ngajak teman-teman yel-yel dulu. Biar semangat. Semua ikuti kata-kata saya. Kalau karo koncone dirangkul nek perlu ya, sampe dipuk-puk ini. Kalau burung dirangkul kabeh, dirangkul, koncone dirangkul. Kanan kiri nih. Kalau kita memulai kebaikan karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Duhai sahabatku, ojo galau-galau, ojo sedih-sedih. Yen kakean galau, yen kakean sedih, rupamu kaya knalpot CB bledosan. Duhai sahabatku, setane saiki akeh. Saling menjaga ya. Yen kajian diajak ya. Manut jarene Pak Takmir. Jangan salahkan waktu yang cepat berlalu. Tapi salahkan dirimu yang terlambat melakukan sesuatu. Matur suwun. Jolali bariki mulai sing sregep.
Kerja kayak bayar pay letter. Oke, silakan. Teruskan. Ya, terima kasih. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf banyak salah kata, kalimat ataupun huruf. Semoga bukan pertemuan terakhir dan semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Dan kita doakan semoga teman-teman semuanya Allah bisa panggil ke Baitullah dengan cara terbaiknya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.